Hey dude, welcome back to this channel Waktu ke Waktu bersama gue Dana dan rekan gue on the camera Aras. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang berbagai macam jenis mesin jam tangan. Ada yang quartz dan juga ada yang automatic. So, sebelum kita mulai, please jangan lupa untuk subscribe, oke? Let's play! Oke, di sini kita terdapat berbagai macam jenis jam tangan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini gue bakal ceritain apa sih bedanya mesin yang ini dengan mesin yang ini, mesin yang itu dengan mesin yang ini. Nah, di sini sebenarnya mesin jam tangan itu terdiri dari dua jenis yang utama. Yang pertama adalah mekanik atau otomatis, dan juga ada mesin berjenis quartz menggunakan baterai. Jadi di sini ada salah satu contoh jam tangan otomatis dan juga salah satu contoh jam tangan bermesin quartz. Oke, kita bakal bahas tentang jam tangan otomatis dulu ya. Jadi di sini ada salah satu jenis jam tangan otomatis yang gue punya, dan otomatis itu adalah mesin yang pertama kali digunakan di jam tangan. Nah, otomatis itu adalah jenis jam tangan mekanik yang dia mengubah gaya gerak, dan gaya geraknya itu disimpan oleh mainspring. Jadi ketika di dalam jam tangan ini tuh ada bandulnya. Di dalam bandul itu akan bergerak, dia akan berputar, dan ketika putaran itu berputar akan mengisi tenaga di mainspring. Lalu dia akan melepaskan tenaganya untuk menggerakkan setting dari gear yang sudah diatur oleh pabrikan jam tangan. Jadi jam tangan otomatis ini cara kerjanya, kalau kita berikan gambaran yang lebih sederhana, mirip seperti mobil-mobilan ini. Kenapa gue bilang mirip seperti mobil-mobilan ini? Karena mobil-mobilan ini itu dia menggunakan per sebagai atau spring sebagai tenaga geraknya. Jadi ibarat kalau tadi rotor atau bandul dari jam tangan itu adalah ban dari mobil ini adalah pengisian dayanya kita dengan cara ditarik. Ini adalah mirip seperti waktu si mainspringnya itu diisi daya, baik dengan cara diputar ataupun jam tangannya kita gerak-gerakan. Lalu ketika putaran energinya sudah terisi di mainspring, dia akan melepaskan energi seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, untuk jam yang kedua adalah jam yang bermesin quartz. Mesin quartz ini adalah jam tangan yang paling banyak kita jumpai di berbagai macam toko jam tangan, dan bahkan mungkin kalian semua pasti punya jam tangan quartz. Nah, jam tangan quartz itu ditenagai oleh baterai. Nah, baterainya itu akan menyalurkan energi ke jam tangannya itu melalui IC. Nah, dari IC itu akan melalui sistem elektronik yang akan menggerakkan dari kristal kuarsa. Nah, dari detakan kristal kuarsa itu yang akan menjadikan gerakan dari jam tangan. Nah, itu tadi kurang lebih penjelasan singkat perbedaan antara mesin otomatis dan juga mesin quartz. Nah, sekarang kita bakal bahas lebih detail apa kelebihan dari mesin otomatis dan juga apa kelebihan dari mesin quartz. Yuk. Oke, untuk kita lebih detail dari jam tangan otomatis ini, kita buka dulu. Yes, ini adalah jam tangan berjenis otomatis. Kita mungkin bakal bahas 5 kelebihan jam tangan otomatis dibandingkan dengan jam tangan quartz. Yang pertama adalah unsur sejarah atau heritage. Jadi sebenarnya jam tangan otomatis itu atau mekanik itu adalah jam tangan pertama yang dibuat. Jadi dulu pada abad 18 atau abad 19, jam tangan itu memang pertama kali itu dibuat dengan mekanik. Jadi dengan gear, susunan gear, kita bisa lihat di sini ada susunan gear, lalu juga menggunakan spring atau per. Jadi memang secara heritage jam tangan otomatis itu adalah nenek moyangnya jam tangan, atau memang ya jam tangan itu dulu dibuat dengan mesin otomatis atau mekanik. Lalu yang berikutnya adalah tingkat kompleksitas dari pembuatan jam tangan. Kita tahu bahwa jam tangan ini itu dibuat satu persatu partnya
itu mungkin menggunakan mesin, dan juga ada juga untuk jam-jam yang high end kelas atas itu dia dibuat secara handmade, diukir, dikikir oleh manusia. Dan juga pembuatannya itu penyusunannya yang sangat kompleks, membuat jam tangan ini tuh memiliki value yang menurut gua itu lebih dari jam tangan quartz. Lalu untuk kelebihan mesin otomatis dibandingkan quartz yang ketiga adalah keindahan mesinnya, terutama jika kita memiliki jam tangan otomatis yang memiliki see-through caseback, atau seperti ini, bahan bagian belakang dari jam tangan ini terbuat dari kaca, jadi kita bisa lihat movement gearnya, kita bisa lihat rotornya, lalu kita bisa lihat balance springnya gitu. Kita bisa lihat jam tangan ini dari sisi keindahannya, dan itu tidak dimiliki oleh mesin quartz. Lalu kelebihan jam tangan otomatis dibandingkan dengan jam tangan quartz yang keempat adalah dia lebih elegan dan berkelas. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa detiknya itu dia sweeping, menyapu dari setiap detik demi detik, tidak patah-patah. Jadi kita bisa lihat bahwa jam tangan ini tuh seamless, benar-benar dia terus berjalan tiada henti, dan itu membuat kesan yang elegan dan berkelas jika dibandingkan dengan jam tangan quartz. Lalu kelebihan lain dari jam tangan otomatis adalah dari sisi personal touch, di mana jam tangan otomatis ini dia tidak akan berfungsi ketika dia sudah didiamkan terlalu lama. Mungkin 2 atau 3 hari dia akan mati. Untuk kelebihan jam quartz yang pertama adalah dia lebih praktis. Kenapa lebih praktis? Karena dia akan tetap terus nyala, akan tetap terus berjalan meskipun tidak kita pakai. Jadi at any time kita butuh menggunakan jam tangan, itu kita bisa pakai, kita ambil langsung bisa kita pakai. Kalau otomatis mungkin 2 atau 3 hari tadi sudah mati, jadi kita harus menyalakan dulu, kita winding dulu baru kita bisa pakai. Untuk jam tangan quartz dia lebih praktis karena dia bisa langsung kita pakai. Lalu selain itu juga dia memiliki biaya servis yang relatif rendah, karena cukup dengan mengganti baterai jam itu akan berfungsi kembali. Lalu yang kedua adalah harganya yang lebih terjangkau, relatif lebih terjangkau dibanding jam tangan otomatis, karena dia tidak terlalu banyak part yang harus dibuat dan disusun, dan juga mesinnya rata-rata dibuat oleh mesin, dan juga tidak semua bagian dari mesinnya itu berbahan logam, ada juga yang part-part tertentu dia berbahan plastik. Lalu yang ketiga adalah jam tangan quartz itu bagaimanapun lebih akurat dibanding dengan jam tangan otomatis, karena dia memiliki tenaga baterai yang konsisten menyalurkan tenaganya ke jam tangan tersebut. Maka dia akan relatif lebih akurat dibandingkan dengan jam tangan otomatis. Lalu kelebihan yang keempat adalah jam tangan quartz itu lebih bervariasi. Makanya kenapa tadi gua ngasih beberapa option jam tangan. Ini adalah jam tangan quartz yang pure quartz, di mana dia menggunakan baterai. Lalu di sini terdapat jam tangan gabungan perkawinan silang antara jam tangan otomatis dan quartz, yaitu adalah jam tangan kinetik. Di sini adalah jam tangan kinetik Seiko Diver. Lalu ada juga jam tangan yang menggunakan pengisian daya berupa solar. Bahkan di sini terdapat teknologi GPS. Lalu juga di sini terdapat jam tangan digital dari Casio G-Shock. Jadi kita bisa lihat bahwa jam tangan quartz ini sangat memiliki variasi yang beragam. Berbeda dengan jam tangan otomatis yang biasanya memiliki desain dan juga fungsi yang relatif terbatas. Lalu kelebihan jam tangan quartz dibandingkan dengan jam tangan otomatis adalah dia lebih ringan. Jadi di sini adalah Seiko Astron GPS dengan ukuran yang cukup besar untuk sebuah jam tangan. Meskipun dia memiliki ukuran yang lebih besar, tapi dia jauh lebih ringan dibanding jam tangan otomatis dengan ukuran yang lebih kecil. Karena partnya
dibuat dan didesain seminimal mungkin, seefisien mungkin, sehingga jam tangan quartz akan jauh lebih ringan dibanding jam tangan otomatis. Oke dude, semoga informasi yang tadi gue berikan bisa bermanfaat buat kalian. Jadi kalian semakin mengerti apa sih bedanya mesin jam tangan quartz dan juga apa mesin jam tangan otomatis. Semoga itu bisa bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. See you in another video. Eits, tapi jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga like video ini. Bye, 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 bye. Hai dude, jika kalian ada pertanyaan ataupun ingin memberikan kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Thank you.